Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syara'a lana ibadatas shalah linakuna aqraba ilaihi. Wassalatu wassalamu ala man fazi'a ila salati idza hammahu al-amr. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Sahabat, salat adalah ibadah teragung dalam Islam. Meninggalkannya menyebabkan urusan dunia dan akhirat menjadi tidak karuan. Salat seharusnya menjadi solusi dalam setiap masalah yang dihadapi. Namun, faktor yang terpenting yang membuat seseorang ingin menjalankan salat adalah adanya perasaan tentang bahwa dia merasakan tenang ketika salat. Perasaan tenang dalam salat inilah yang sering ulama mengistilahkan dengan khusyuk dalam salat. Salat khusyuk merupakan inti dari makna spiritual dalam ibadah salat itu sendiri. Khusyuk berarti hadirnya hati secara penuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya khusyuk dalam salat, maka salat adalah hampa. Salat sekadar gerakan jasmani atau bacaan lisan, maka salat tidak akan bermakna. Semakin lama salat, maka semakin tidak menemukan kenikmatan. Inilah yang membuat seseorang tidak mau menjalankan salat. Salat memerlukan keterlibatan jiwa, pikiran, dan perasaan secara total. Sebab orang yang salat hakikatnya sedang menghadap Sang Pencipta. Bahkan posisi paling dekat dia dengan Tuhannya adalah saat sujud. Dengan melibatkan seluruh jiwa, pikiran, dan perasaan dalam salat, membuat seorang ketagihan melaksanakan salat. Untuk itu, seorang muslim wajib mengetahui hakikat khusyuk dalam salat dan keutamaannya. Ada 6 poin yang menunjukkan seorang telah khusyuk dalam salat. Yang pertama, menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala saat salat. Khusyuk berarti menyadari bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh telah beruntung orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Filosofinya adalah latihan untuk menguasai diri. Jika dalam salat seorang mampu menundukkan pikirannya, maka dalam kehidupan sehari-hari ia lebih mudah mengendalikan amarah, syahwat, dan kesombongan. Kemudian yang kedua, pengendalian diri dan ego. Salat bukan rutinitas, tapi momen pertemuan abadi dengan Tuhan. Saat hati benar-benar sadar akan hal ini, rasa malu, hormat, dan tunduk akan tumbuh secara alami dalam hati seorang hamba. Selanjutnya, kesatuan antara tubuh, lisan, dan hati. Salat khusyuk bukan hanya tentang bacaan yang benar, tapi juga keterpaduan antara tubuh atau gerakan, lisan atau bacaan, dan hati berupa kesadaran atau pikiran. Maka filosofinya adalah hidup yang selaras antara ucapan, tindakan, dan niat batin merupakan kunci dalam kehidupan. Bukan seperti orang munafik yang hatinya menyelisih ucapannya. Kemudian yang keempat adalah ketenangan jiwa. Khusyuk membawa kedamaian batin. Saat seorang larut dalam salatnya, ia melepaskan beban dunia, menyalurkan seluruh resah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Filosofinya bahwa realitas daripada sebuah spiritual
bahwa dia melepaskan tekanan hidup melalui kepasrahan yang total di dalam sholatnya. Selanjutnya yang kelima, sholat sebagai cerminan kehidupan. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, siapa yang khusyuk dalam sholatnya, maka ia akan khusyuk dalam seluruh kehidupannya. Filosofinya adalah bahwa kualitas sholat mencerminkan kualitas hidup. Jika seseorang mudah lalai dalam sholat, ia pun mudah lalai dalam tugas, tanggung jawab, dan hubungan sosial. Akhirnya karir turun dan semua pekerjaan tak beraturan. Yang terakhir adalah kesadaran akan pentingnya waktu dalam kehidupan seorang mukmin. Setiap waktu salat mengingatkan manusia. Setiap waktu salat mengingatkan manusia akan keterbatasan waktu hidup dan perlunya kembali kepada Allah. Filosofinya bahwa kehidupan manusia hanya menunggu dua hal. Yang pertama, menunggu waktu salat. Yang kedua, menunggu ajal tiba. Bahwa seorang harus memiliki kedisiplinan secara spiritual, belajar menghargai waktu, rutinitas dan siklus kehidupan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat, intinya adalah bahwa salat khusyuk bukan sekadar ritual, melainkan proses penyucian batin dan pelatihan kesadaran. Salat mengajarkan bahwa kita harus hadir penuh dalam setiap momen dari aktivitas kehidupan kita, baik itu salat maupun kegiatan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa pentingnya kita menyadari keagungan Allah SWT di dalam hati kita. Kita perlu untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sungguh hati kita rapuh dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengarahkan hidup ini agar selalu tertuju pada sumber yang satu, zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul menjaga salat kita sehingga arah kehidupan kita pun jelas. Dengan menjaga salat berarti urusan kita sudah teratur sebagaimana keteraturan kita dalam menjalankan salat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.